Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang di atas usia 50 tahun. Dokter Anda menyuruh Anda untuk kardio. Jalan ya Pak, Bu, untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi masalahnya lutut Anda sakit, atau Anda merasa tidak punya waktu untuk lari berjam-jam setiap minggu. Jadi bagaimana Anda bisa menurunkan tensi jika latihannya sendiri menyakiti Anda? Jadi ini kabar baiknya. Sebuah meta-analisis besar tahun 2023 di jurnal Medistop, British Journal of Sports Medicine, yang menganalisis 270 penelitian menemukan satu temuan yang mengejutkan. Ternyata ada satu latihan sederhana yang terbukti sedikit lebih efektif menurunkan tensi daripada kardio. Namanya adalah wall sit. Tapi ini bagian terpentingnya. Anda tidak bisa asal menempel di dinding. Ada cara yang salah yang bisa membuat lutut Anda semakin sakit, dan ada cara yang benar yang terbukti oleh sains bisa menurunkan tensi Anda. Di video ini saya akan menunjukkan cara yang efektif melakukan wall sit yang aman untuk lutut Anda, dan cara yang tepat untuk Anda, baik Anda seorang lansia, pemula, atau bahkan seorang atlet. Tonton sampai akhir ya. Oke, jadi mari kita bedah dulu temuan gila ini. Anda nggak salah dengar kok. Selama puluhan tahun, kalau kita bicara soal hipertensi, jawabannya pasti apa? Anda harus aerobik, kardio, lari, atau jalan cepat, atau bersepeda. Itu adalah standar olahraga yang disarankan oleh tenaga medis. Tapi meta-analisis baru-baru ini benar-benar membalikkan meja. Mereka kumpulkan 270 data penelitian acak terkontrol dari tahun 1990 sampai Februari 2023. Ini bukan penelitian abal-abal ya. Ini adalah data dari total 15.827 orang. Ini merupakan data yang sangat besar. Mereka bandingkan semuanya. Yang pertama, lari, yaitu gerakan aerobik, atau angkat beban, yaitu dinamis, latihan interval atau HIIT, dan latihan statis atau isometrik seperti wall sit dan plank. Dan hasilnya, latihan isometrik terutama wall sit keluar sebagai pemenangnya. Ditemukan secara statistik lebih unggul dari semua model latihan lainnya untuk menurunkan tekanan darah saat istirahat. Kita bicara penurunan tekanan darah sistolik, angka yang di atas, rata-rata bisa turun 8 hingga 13. Sebagai perbandingan, latihan aerobik yang selama ini kita agung-agungkan itu hanya bisa menurunkan di kisaran 4-5. Kenapa angka ini penting? Penurunan 10 poin saja itu sudah dikaitkan dengan pengurangan 20% resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Ini bukan main-main. Dan ini didapat bukan dengan lari maraton. Protokol yang terbukti di penelitian itu cuma 3 kali seminggu, total 14 menit per sesi. Ini benar-benar merubah cara kita melihat latihan untuk menurunkan tensi darah Anda. Pasti Anda bingung, kok bisa? Kok nahan diam aja bisa lebih bagus daripada lari? Mekanismenya begini, saya akan coba sederhanakan ya. Saat Anda melakukan wall sit dengan benar, Anda menahan kontraksi otot di area yang sangat besar, yaitu paha depan, paha belakang, bokong, dan inti tubuh Anda. Kontraksi statis yang kuat ini menjepit pembuluh darah di dalam otot itu untuk sementara. Aliran darah menjadi terbatas. Tubuh Anda nggak suka dijepit. Jadi begitu Anda selesai melakukannya atau saat fase Anda istirahat di antara set, tubuh Anda akan merespon dengan memaksa pembuluh darah itu untuk rileks dan melebar. Ini namanya adalah vasodilatasi. Tubuh Anda juga melepaskan sesuatu yang namanya nitric oxide yang bikin pembuluh darah jadi lebih elastis dan licin. Kalau Anda lakukan ini terus-menerus, 3 kali seminggu, tubuh Anda akan beradaptasi. Pembuluh darah Anda akan permanen jadi lebih rileks, lebih lebar. Tahanan di dalam pembuluh darah yang biasanya bikin tensi Anda tinggi akan jadi turun. Simpelnya, Anda melatih pembuluh darah Anda untuk lebih santai, bukan cuma melatih otot jantung Anda. Kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena kalau Anda salah, Anda bisa dapat hadiah baru, yaitu nyeri lutut Anda yang semakin parah. Saya akan tunjukkan 4 kesalahan fatal. Jangan lakukan ini ya. Yang pertama, lutut Anda melewati jari kaki Anda. Ini membunuh sendi Anda, memberikan stres berlebih pada tempurung lutut. Yang kedua, punggung bawah yang melengkung. Ada celah di antara dinding dan punggung Anda. Ini adalah resep sakit punggung, karena core Anda tidak aktif. Yang ketiga, tangan Anda menekan paha. Ini curang, Anda mengurangi kerja otot paha Anda. Hasilnya tidak akan efektif dan akan membebani lutut Anda. Keempat, menahan nafas. Menahan nafas ini salah, ini justru melonjakkan tensi Anda secara akut, berbahaya. Jadi Anda harus mengatur nafas Anda dengan perlahan dan baik. Sekarang kita masuk ke cara yang benar ya. Yang pertama, punggung harus menempel seutuhnya. Kaki maju dan lebar selebar bahu. Yang kedua, turun, geser ke bawah, tarik perut Anda sampai paha Anda sejajar dengan lantai.
Ketiga, lutut Anda harus tepat di atas pergelangan kaki. Tulang kering Anda harus vertikal. Ini akan menciptakan sudut 90 derajat yang optimal dan aman. Keempat, punggung Anda harus rata menempel di dinding, dari bahu hingga tulang ekor. Jangan ada langkungan. Yang kelima, wajib ini ya, tetap bernafas normal dan perlahan. Tahan gerakan ini dan Anda akan merasakan paha Anda terasa terbakar atau bahkan Anda akan merasakan getaran di kaki Anda. Sekarang protokolnya, saya harus tahan berapa lama? Nah, ini harus disesuaikan, ada 3 level. Level pertama yaitu untuk lansia, yaitu 60 plus, atau yang punya riwayat nyeri lutut yang aktif. Jangan lakukan 90 derajat, cukup di sudut 45 derajat yang nyaman. Tahan 10 hingga 20 detik saja. Ulangi selama 3 set. Jadi fokus Anda membangun kekuatan secara perlahan. Level kedua yaitu kalau Anda ingin target kesehatan secara umum dan menurunkan tensi. Target Anda adalah bisa melakukan turun 90 derajat penuh, paha yang sejajar. Tahan 30 hingga 60 detik. Untuk protokol ini, target akhirnya adalah melakukan 4 set tahan selama 2 menit. Istirahat di antara set adalah 2 menit. Tapi untuk pemula, mulailah dari 30 detik terlebih dahulu. Level ketiga, untuk atlet atau Anda yang sudah fit dan sering berolahraga. Kalau Anda sudah terbiasa squat, wall sit biasanya tidak akan nendang. Progresnya adalah dengan cara menambah intensitas, bukan durasi ya. Yaitu adalah tambahkan beban di paha. Atau Anda bisa melakukan single leg wall sit, yaitu Anda mengangkat salah satu kaki dan dilakukan secara bergantian. Tentu berita besarnya adalah soal tekanan darah, tapi manfaat wall sit tidak berhenti di situ. Wall sit adalah asuransi kemandirian yang luar biasa untuk lansia. Seiring bertambahnya usia, kita mengalami sarkopenia, yaitu kehilangan massa otot. Wall sit secara langsung memperkuat quadriceps, yaitu paha depan, dan glutes, bokong Anda, atau otot-otot vital yang kita pakai untuk bangkit dari kursi, naik tangga, dan menjaga keseimbangan. Penelitian pada lansia menunjukkan latihan isometrik ini meningkatkan kecepatan berjalan dan panjang langkah. Ini adalah faktor krusial untuk mencegah jatuh yang merupakan masalah besar pada populasi usia 60 ke atas. Manfaat besar kedua yaitu adalah rehabilitasi lutut. Wall sit adalah terapi utama untuk rehabilitasi lutut, terutama patellofemoral pain syndrome, yaitu nyeri di depan lutut. Kenapa? Karena dia meningkatkan otot VMO atau otot di atas tempurung lutut dengan sangat baik, tanpa benturan yang merusak sendi. Bahkan, protokol pasca operasi ACL yaitu cedera ligamen lutut sering memasukkan wall sit di fase paling awal untuk membangun kembali kontraksi otot. Wall sit juga dipakai untuk meredakan nyeri pada tendinopati atau radang tendon. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa latihan isometrik efektif mengurangi nyeri tendon patellar secara instan. Efeknya seperti analgesik atau pereda nyeri alami. Jadi kesimpulannya jelas ya, wall sit itu bukan sekedar olahraga siksaan iseng. Wall sit bukan latihan terbaik untuk membesarkan kaki ya, tapi dia adalah alat terapi paling efisien yang ada saat ini. Dia terbukti secara klinis sebagai intervensi paling efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dia adalah obat low impact terbaik untuk rehabilitasi lutut. Wall sit adalah asuransi kemandirian paling penting untuk lansia agar terhindar dari jatuh. Jadi, kalau Anda punya tensi yang tinggi, protokol apa yang paling gampang untuk Anda lakukan yang terbukti oleh studi? Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah lakukan 3 kali per minggu. Lakukan 4 set setiap kali latihan, tahan selama 2 menit. Dengan istirahat 2 menit di antaranya. Kalau 2 menit terlalu berat, jangan khawatir, mulailah dari 30 detik. Tambahkan 10 detik setiap minggu, karena konsisten adalah kuncinya. Jika Anda memiliki nyeri lutut, tinggalkan latihan kardio yang menyakiti lutut Anda. Coba lakukan gerakan wall sit ini, mulai dari 30 detik per hari. Silakan share video ini ke orang tua Anda, teman, atau siapa saja yang Anda tahu punya masalah tensi tinggi atau nyeri lutut. Terima kasih telah menonton. Stay fit and stay healthy. See you.